Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Desa Kusamba Kelungkung merupakan salah satu desa yang terparah dilanda bencana banjir. Polisi menangkap pelaku pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asal Kanada di Nusa Penida, Kelungkung. Polres Badung meringkus 10 orang tersangka pengedar narkoba senilai miliaran rupiah. Polisi akhirnya menangkap pelaku berbuat bejat terhadap seorang wisatawan asal Kanada. Satreskrim Polres Kelungkung yang menerima laporan dari korban memburunya hingga ke desa Jungut Batu. Kini pelaku masih mendekam di ruang tahanan Mapolres Kelungkung untuk menjalani pemeriksaan. Hubungan pelaku dan korban cukup akrab. Saat itu mereka menikmati hiburan di salah satu penginapan di kawasan Desa Sakti, Nusa Penida. Namun setelah berbincang hingga larut malam, pelaku merayu korban untuk kencan, namun korban menolak. Pelaku yang sudah tidak tahan lalu membawa korban ke salah satu penginapan di Desa Pet. Di sana korban dianiaya. Korban akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. TKP di Nusa Penida, tetapi untuk mengamankannya kita di Nusa Lembongan. Untuk modus operandi, pelaku melakukan bujuk rayu tersebut dengan ancaman kekerasan dengan cara kunci motor dirampas tadi, kemudian mengajak ke penginapan. Motifnya tertarik dengan kecantikan dari korban, hingga timbullah nafsu atau hasrat dari pelaku tersebut. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun dan tindak pidana kekerasan dengan ancaman 4 tahun penjara. Polisi meminta pemilik penginapan diharapkan agar lebih selektif menerima tamu sehingga kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan, sehingga memberantasnya tidak mudah. Polres Badung selama bulan Agustus 2025 meringkus 10 orang tersangka pengedar narkoba dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Dari 10 tersangka ini, yang paling menonjol adalah penangkapan tersangka berinisial KS di Mengwi, Badung. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sabu-sabu seberat 40 gram lebih dan pil ekstasi 800 butir lebih. Total jumlah laporan polisinya ini ada 9. Dari 9 laporan polisi tersebut ada 10 tersangka. Dari tersangka tersebut sementara residivis nihil, berarti tidak ada residivis. Barang bukti yang dapat kami amankan yaitu yang pertama sabu-sabu 394,59 gram. Kemudian ganja 30,09 gram neto. Yang ketiga adalah ekstasi 872 butir. Dari pengungkapan tersebut dan barang bukti yang diamankan oleh Satres Narkoba Polres Bandung itu berhasil menyelamatkan generasi muda kurang lebih sekitar 50.000. Dari 10 tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Keseluruhan sabu-sabu ini bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menangkap 3 pengedar pil koplo di sejumlah tempat di Denpasar. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita 4.000 butir pil koplo yang masuk kategori obat keras daftar G yang terlarang diperjualbelikan bebas. Salah satu tersangka adalah residivis dalam kasus yang sama. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Bali. Para pelaku mengaku memesan ribuan pil tersebut dari seseorang di Jember, Jawa Timur melalui media sosial dan mengedarkannya di wilayah Bali. Hasil uji sampel di laboratorium BPOM Bali
Dua jenis pil koplo tersebut mengandung zat tertentu yang bisa membahayakan. Pemakai pil akan merasakan pusing, kebingungan hingga hilang konsentrasi sehingga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagian besar dari informasi yang kita dapatkan itu dari pekerja, karena harganya 10 butir itu dijual 30.000. 25.000 sampai 30.000. Itu efeknya tuh untuk agar kuat atau Kuat. Ya, memang ada efek jadi percaya diri ya Kak. Jadi satu sisi memang bikin kuat ya, tapi sisi lain ada dampaknya. Tidak bisa tidur. Selain menyita ribuan pil koplo, polisi juga mengamankan sepeda motor serta barang bukti lainnya. Ketiga tersangka saat ini mendekam di rutan Polda Bali. Polisi masih terus memeriksa mereka untuk mengungkap jaringan pemasok pil koplo tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.